Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Imam Ghazali Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana wa amaddana bi ulumihi wa asrarihi amin. Wa qad jama'ta Khalid temen ngumpulake sapa sira fi batinika ing dalem batin ira, ngumpulake sifatin ing pira-pira sifat, jamak muannas salim nasab, sifatin ing pira-pira sifat. Minha iku setengah saking sifatin khobar muqaddam utawi sifatul bahaimi, pira-pira sifate hewan-hewan ternak. Manusa iku ning jero batine ana sifate hewan ternak. Manusia di dalam batinnya punya sifat seperti hewan ternak. Apa? Rakus makan. Sapi dan rakus makan. Kambing juga rakus makan. Nah, itu kita punya sifat seperti itu. Yang kedua, wa minha lan iku setengah saking sifatin sifatus sibani utawi sifat-sifate binatang predator, yaitu binatang pemakan daging, pemakan mangsa, pemakan sesama. Binatang makan binatang, binatang buas, ya. Jadi binatang predator itu apa? Binatang pemakan binatang. Artinya binatang buas. Nah, itu kita punya. Apa sifat kita seperti binatang buas? Pemarah. Nah, pemarah kita punya. Sifat pemarah itu seperti binatang buas, seperti binatang predator. Ya, kan? Tapi alhamdulillah wa minha lan iku setengah saking sifatin sifatul malaikati utawi sifat-sifat malaikat. Untungnya kita punya sifat malaikat. Apa sifat malaikat kita? Bertasbih, puasa. Kalau malaikat tidak, maka tidak minum. Kita punya puasa.
Malaikat sujud, kita juga sujud. Malaikat bertasbih, kita juga bertasbih. Itu untungnya. Untungnya manusia masih punya sifat orang muslim, orang beriman, masih punya sifat seperti malaikat. Taat. Malaikat itu taat mutlak. Di dalam Al-Quran disebutkan wa yaf'aluna ma yu'marun, selalu menjalankan perintah. Nah, untungnya kita ini diperintah sholat masih sholat, diperintah puasa masih puasa, diperintah baca Quran baca Quran. Itu sifatnya malaikat. Itu untungnya. Farruhu mongko utawi roh jiwa iku hakikatu jauharika, hakikate esensi roh. Artinya apa? Jati diri kita ya jiwa. Diri kita ini mana itu esensinya? Jiwa. Kalau manusia hari ini kita gemuk, besok kita kurus, kan bukan hari ini. Kita sekarang ini, kamu adalah manusia. Tahunnya manusia. Ya ini yang sekarang kamu seperti ini manusia. Seperti ini kan pas gemuk, habis itu sakit, diare, sakit komplikasi, nauzubillah, tubuhnya kurus. Masih manusia kan? Tapi bukan yang hari ini. Paham maksud saya ya? Bukan yang hari ini berarti gemuknya berubah, tubuhnya berubah. Berarti manusianya bukan pada tubuh, esensinya pada jiwa. Wa ghairuha utawi liyane roh ghaibun iku asing mingka saking sira wa ariyatun lan ariyah pinjaman, wa ariyatun lan pinjaman indaka ing dalem sandinge ira. Esensinya roh. Selain roh terasing luar, itu luar. Esensinya manusia itu rohnya itu, ya, roh itu hakikatnya jauhan. Fal wajibu moko utawi sing wajib alaika ngatasi sira iku anta alifa yeto ngerti sapa sira, ngerti hada ing iki waqad jama'ta ila akhiri. Wa ta'rifa lan ngerti sapa sira anna ing setune iku likulli wahidin keduwe tiap siji minha ulai saking ikilah telu, siji sifatul bahaim, loro sifatus siba, telu sifatul malaikat. Apa isime anak? Ridaan, ojo bidaun, ridaan isime anak. Anak itu menasobkan isimnya. Apa? Ridaan, gizi. Kita itu gizi. Sifat binatang ada gizinya. Sifat predator ada gizinya. Sifat malaikat ada gizinya. Punya gizi sendiri-sendiri. Bidaan gizi. Wasa'adatan lan kebahagiaan. Apa bahagianya sifat bina? Gizinya apa gizinya?
fa inna sa'adatal bahaim mongko setuhune sa'adah apa kebahagiaan piro-piro kewan ternak. Kewan ternak bahagianya apa? Iku bil akli dalam makan. Maka kita itu bahagia, makan itu bahagia. Karena kita punya potensi seperti binatang ternak. Senang makan itu senang, Masya Allah. Orang makan itu senang. Fa inna sa'adatal bahaimi maqastuni bahagiane piro-piro binatang ternak iku fil akli dalam makan wasyurbi lan minum. Enak makan minum enak. Apalagi memang menunya enak ya, lobster, makanya lobster. Kemudian pakai durian, pakai lobster, pakai udang, pakai cumi. Wah, itu gak ada yang gak enak. Habis itu tubuhnya asam urat. Masya Allah. Rajungan, cumi, udang, lobster, jeruan hewan, jeruan sapi, sate, enak semua. Itu memang bahagianya kebinatangan. Manusia kalau seperti itu ya levelnya seperti binatang. Ada prasmanan, mantenan, ada apa ya, resepsi pernikahan, kita datang ke sana, piringnya diisi sate, di atasnya sate itu bedel, di atasnya bedel cumi, tumpui lagi telur dadar, tumpui lagi. Nah, tumpuk-tumpuk seperti ini apa? Sifat kebinatangan, rakus. Ya bahagia tapi rakus. Ya. Wasyurbi lan minum, wan naumi lan tidur. Tidur itu juga sifat kebinatangan. Kucing itu Masya Allah, kalau tidur nikmat sekali kucing. Terus gak mikir corona, kucing-kucing. Kucing gak ada yang mikir corona, gak mikir tes, gak mikir apa-apa, tidurnya enak. Wan naumi lan tidur, wan nikahi lan nikah. Fa in kunta mongko lamun ana sapa sira iku minhum setengah saking bahaim. Kalau Anda memang puas, kalau Anda itu memang di level binatang, ya makan terus. Iku minhum setengah saking bahaim. Bahaim, kenapa bahaim kok minhum, padahal bahaim itu tidak berakal. Seperti dalam Al-Quran, wa kullum fi falakin yasbahun. Ada kan? Wa kullun fi falakin yasbahun. Semua bintang, semua planet berjalan di jalannya masing-masing. Nah, yasbahun itu mudzakkar berakal. Padahal ini untuk planet disebut yasbahun, berjalan, tapi pakainya tanda wawu dan nun. Wawu dan nun itu tandanya berakal. Biasanya begitu. Wa kullum fi falaki yasbahun. Nah, seperti Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, Tuhan semesta alam. Padahal tidak semua alam berakal. Ada alam yang tidak berakal, ada alam yang berakal. Tapi dijamakkan al-alamin, seperti alam-alam itu berakal semua, padahal tidak semua berakal. Banyaklah contoh dalam Al-Quran. Fajtahid mongko sungguh-sungguh sapa sira, temenanan sapa sira fi i'malil
jaufi ing dalem mengoperasikan perut. Maka perut kita yang aktif, karena kita sudah puas di level binatang ternak. Kita muarep jadi binatang. Akhirnya apa? Levelnya yang perut, yang dipikir perut terus. Sampai dulu ada orang namanya Tufaili. Dalam sastra Arab tulis ini cerita, namanya Tufaili. Tufaili adalah tamu tak diundang. Apa artinya? Tamu tak diundang. Kalau ada acara makan, dia hadir padahal tidak diundang. Pokoknya ada mantenan, dengar ada kadro dari kejauhan, ada kadro. Ini pasti ada orang digawe. Kok ada orang digawe pasti ada makan-makan. Datang dia. Tidak ada penundangan, datang. Pokoknya makan. Pulang dari situ, kok ada lagi suara. Ada orang sarungan. Datang kondangan. Datang lagi dia. Dia nggak ada punya malu, pokoknya makan. Namanya apa? Tufaili. Tufaili. Orang yang tamu tak diundang, atau dalam bahasa Jawanya itu benalu. Kalau bahasa Indonesianya parasit, jadi dia bergantung pada orang. Gak pernah jajan, gak pernah masak sendiri, pokoknya makannya dari luar. Ya minta juga enggak. Kadang minta, kadang enggak. Namanya Tufaili itu sampai di kitab khusus, kitab-kitab tentang cerita Tufaili, cerita orang-orang tamu tak diundang, sampai menghafalkan dalil-dalil Quran dan hadis terkait makan. Jadi kalau dia ke rumahnya orangnya dikasih tahu. Di dalam satu hadis Nabi bersabda, orang yang memberi makan orang pahalanya begini-begini. Dia ngapalkan hadis-hadis. Itu Tufaili. Orang kalau memberi makan orang akan dapat pahala Allah. Termasuk saya, kasih makan saya. Kalau saya dikasih makan, kalau Anda memberi kasih makan saya, Anda dapat pahala begini-begini, kata Rasulullah. Bahkan dia menghafalkan saya punya sanad hadis orang Tufaili. Jadi hadisnya itu soal makan semua, dikumpulkan sama dia. Pokoknya ngasih makan. Jadi kalau dia ketemu orang, dia pakai dalil hadis-hadis, tema-tema memberi apa? Memberi makanan. Sampai begitu orang Tufaili. Ya. Masya Allah. Ya. Ini dia mengoperasikan perut. Wal farji, yaitu hidup seks bebas seperti orang Yahudi, seperti orang permisif, yaitu orang yang hidup menghalalkan segalanya. Orang yang membolehkan segalanya, itu permisif. Binatang dia seperti binatang, ya, tentunya. Kemudian wasa'adat as-siba ila satuhuni, bahagia nih piro predator. Iku bahagia nih fitur dalam pukul. Wewan puas nyerang. Apa yang buat dub apa? Beruang, dubun. Apa di antara dua buas apa? Dubun. Dubun itu apa? Artinya beruang. Beruang itu dubun, itu beruang. Ya. Kemudian asadun, singa. Alif sindal. Asadun, singa. Itu predator tuh. Asadun, singa, dubun, beruang. Kemudian timsahun, buaya. Oh, itu terkenal. Buaya, singa, apalagi beruang. Oh, itu terkenal semua. Itu predator ganas itu ya. Predator yang ganas. Nah, ini predator, ini binatang, kepuasannya apa? Tidur bigun dalam
memukul apa? Menyerang. Wal faqi lan mematikan. Fatikan itu artinya mematikan dalam bahasa Arab ya. Senang dia bisa melawan, mematikan, terutama di hutan-hutan yang bebas ya, hutan-hutan yang besar ya, di Afrika ya. Itu banyak binatang buas, Kalimantan itu banyak binatang buas ya. Kalau di laut binatang buasnya hiu, ikan hiu itu buas. Ikan hiu, paus tidak termasuk binatang buas. Paus itu tidak binatang buas. Yang binatang buas itu ikan apa? Hiu. Nah, itu keras juga binatang hiu. Ya. Wasa'adat asyayatini lan setuhune bagian yani piro-piro setan iku fil makri ing dalem makar. Makar itu tipu daya. Makar itu artinya apa? Tipu daya, setan itu bikin rancu ya. Wasyarri lan kejahatan, wal khiyali lan rekayasa. Setan itu sukanya rekayasa, merekayasa orang was-was. Contohnya apa? Orang sholat direkayasa sama setan supaya sholatnya nggak nikmat. Allahu Akbar, ragu-ragu dia. Ulangi lagi, Allahu Akbar, diulangi lagi, Akbar Allah. Wale ada Akbar Allah. Nah ini terbalik sampai bingungnya. Ini was-was, dikacau sama setan, direkayasa sama setan supaya sholatnya kacau, tidak nikmati sholat. Itu namanya kebahagiaannya setan. Kalau kita punya sifat merekayasa orang, ya sama dengan setan. Kita punya sifat merekayasa orang, menjahati orang, menipu daya orang, itu kita masih berpotensi syaiton ya. Fa in kunta mongko lamun ana sapa sira iku minhum setengah saking syayatinin. Kalau memang Anda puas menjadi level setan, fastahil mongko sibu sapa sira bistighrihim kelawan kesibukan syayatin. Kalau Anda puas dengan level setan, Anda beraktivitas seperti setan, nipu orang, bohongi orang, bikin hal-hal yang mempesona tapi menjebak, menipu, membohongi ya. Istighrihim kelawan sibuknya syayatin, istighrihim kelawan sibuknya syayatin. Wa sa'adatal malaikati lan setune kebahagiaan malaikat iku fi musyahadati jamalil hadrah, ing dalem melihat keindahan. Musyahadah itu menyaksikan. Fi musyahadati jamalil hadrati iku dalem menyaksikan jamal keindahan, al-hadrah kehadiran, ar-rububiyyati kang bangsa pangeran, yaitu melihat keindahan hadirnya Allah. Hadirnya Allah maksudnya melihat Allah. Itu malaikat. Malaikat itu nikmatnya malaikat, bahagianya malaikat, hadirnya Allah. Itu malaikat. Maka malaikat itu suka bertasbih, tidak bosan-bosan bertasbih. Diciptakan Allah itu ada malaikat yang diciptakan oleh Allah sujud. Sejak semula sujud sampai sekarang sujud. Ada malaikat sejak diciptakan sampai sekarang itu sujud terus. Di dalam satu hadis, malaikat Israfil, besok malaikat Israfil kan yang meniup trompet sebagai tanda kiamat, sangkala, sebagai mulainya kiamat, tiupan trompet.
Itu sekarang trompetnya itu sudah dimasukkan dalam mulut Israfil. Sekarang masih dipegang. Sekarang Nabi yang bersabda, sudah lama, sudah ribuan tahun, sejak diciptakan mungkin Israfil, ya, atau mungkin berapa ribu tahun yang lalu. Pokoknya Nabi bersabda, entah mulai kapan saya tidak tahu, tapi Rasulullah sudah bersabda, trompet itu sudah dimasukkan dalam mulutnya siapa? Malaikat Israfil. Trompetnya sudah dimasukkan dalam mulutnya, tapi belum ditiup, ya, belum ditiup. Niupnya menunggu perintah. Sabar dia pegang trompet terus, tidak pegel. Pegang trompet terus dari dulu sampai sekarang. Itu malaikat siapa? Israfil. Nah, Israfil itu dari kata Israf, artinya berlebihan. Berlebihan di dalam apa? Di dalam kekuatannya. Dari Mikail, dari kata Mikyal, takaran. Rezeki itu dibagi, takarannya itu yang tahu Israfil. Nah, kemudian Jibril artinya menambal, dari kata Jabal, menambal kekurangan manusia. Yang tidak berilmu menjadi berilmu, yang tidak berilham menjadi berilham, yang tidak laduni menjadi laduni, yang tidak punya wahyu mendapat wahyu. Itu malaikat Jibril. Maka Jibril itu artinya menambal. Kalau Mikail artinya apa? Menakar. Ya, itu dalam kitab Faidul Qadir Syarah Al-Jam Musyahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.